Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Fajri Inayah dengan NIM 218623204. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampuh oleh dosen Ibu Ratih Purnama Pertiwi Magister Pendidikan. Oke, langsung saja ke judul materinya yang berjudul Media Pembelajaran. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Hal itu didukung oleh menurut Arsyad 2015.210. Jadi itu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Dan media pembelajaran adalah suatu perantara yang menghubungkan penyampaian pesan dengan si penerima pesan. Dalam hal ini, pesan berupa materi pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dalam hal yang berhubungan dengan program pendidikan. Jadi itu media pembelajaran itu berguna untuk memudahkan guru dalam memperjelas materi, sehingga hasil pembelajaran bisa didapatkan dengan cara maksimal dan optimal. Lanjut ke materi yang kedua, ada macam-macam media pembelajaran. Ada berapa sih media pembelajaran? Media pembelajaran itu sendiri ada banyak ya teman-teman. Yang pertama itu ada media audio. Media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Jadi sudah jelas ya di sini indera pendengaran. Pastikan medianya berbentuk suara. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau artian bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal, bunyi-bunyian dan vokalisasi. Jadi itu media audio itu seperti alat yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran, tetapi dalam bentuk suara. Contoh seperti radio, tape recorder atau rekaman, telepon, laboratorium bahasa, dan masih banyak lagi. Jadi segala media pembelajaran yang berbentuk suara itu masuk ke media audio. Gunanya untuk lebih memperjelas materi yang disampaikan dengan melalui suara. Untuk yang kedua ada media visual. Untuk pengertiannya, media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual penampilan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mempermudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Oke, dari yang tadi saya jelaskan, disebutkan bahwa media visual pembelajarannya bisa menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Di sini gunanya itu biasanya untuk menampilkan gambar, misal dalam pembelajaran anak SD, pelajaran matematika tentang bangun ruang. Ditampilkanlah beberapa bangun ruang seperti bentuk kubus, bentuk balok,
dan juga kerucut. Di situ dimunculkan gambarnya, gunanya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari setiap materi yang diberikan guru. Biasanya juga ada berupa ilustrasi ataupun film, sehingga hasil pembelajaran yang diinginkan guru bisa dicapai dengan sempurna, sehingga peserta didik bisa paham dengan materi yang diajarkan. Untuk yang ketiga itu ada media audiovisual. Media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Untuk ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual itu dibedakan menjadi dua. Ada media audiovisual diam dan juga ada media audiovisual gerak. Untuk media audiovisual diam itu biasanya berupa TV dan juga film dalam bentuk rangkaian yang bersuara. Dan juga masih banyak lagi contoh yang lainnya. Dan ada media audiovisual gerak. Untuk contohnya itu berupa film TV dan juga film bersuara ataupun gambar bersuara. Sehingga kalau ditampilkan itu dalam kelas, ada gambar, ada suara, kemungkinan besarnya 80% peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh si pendidik atau si guru itu tadi, sehingga lebih jelas dan lebih paham. Dan itu juga lebih menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih semangat dan giat dalam kegiatan belajar. Untuk yang selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Untuk manfaat itu sendiri ada banyak sebenarnya, terutama yang terpenting itu tujuannya sama, yaitu mencapai proses pembelajaran yang diinginkan oleh guru atau mencapai proses pembelajaran yang tuntas, sehingga hasilnya seperti apa yang diharapkan oleh guru. Untuk manfaatnya itu yang pertama, mengajar dengan berbagai media pembelajaran itu akan menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Karena apa? Karena dengan beberapa media pembelajaran, sehingga peserta didik yang tadinya kurang minat untuk belajar, sehingga jika dikasih media pembelajaran baik berupa bentuk visual maupun audio maupun yang lainnya, pasti minat siswa lebih tertarik daripada yang cuman menulis dan juga mendengar. Hal terpenting dari manfaat media pembelajaran yaitu makna materi pelajaran akan lebih jelas, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Nah, yang terpenting dalam dalam manfaat media pembelajaran pastinya dalam pembelajaran memiliki tujuan, yaitu tujuannya si siswa dapat memahami materi dengan baik dan juga dapat menguasainya dengan benar, sehingga hasilnya yang diinginkan oleh guru bisa tercapai dan siswa juga lebih menguasai pembelajaran. Jadi untuk penggunaan media pembelajaran itu sangat efektif dalam pembelajaran, bahkan sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena yang pertama tadi ya bisa menarik siswa untuk belajar lebih giat lagi, dan juga siswa tadi juga bisa berkesempatan untuk menguasai materi dan juga lebih memahami. Karena dengan kadang kalau di sekolahan itu si guru hanya bisa menjelaskan dan menulis, bahkan karena kecerdasan siswa berbeda-beda, pastinya juga dibutuhkan media pembelajaran. Nah, dengan media pembelajaran itulah akan memudahkan
guru maupun siswa untuk mencapai tujuan belajar, sehingga si guru juga bisa mudah memberikan pelajaran dan peserta didiknya juga dengan mudah memahami materi apa yang diberikan oleh guru itu tadi, dan juga si peserta didik juga tertarik dalam kegiatan belajar mengajar. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang materi media pembelajaran. Masih banyak yang harus saya sampaikan, mungkin bisa hanya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.